Saya memulakan kehidupan sebagai seorang seni, saya pun tidak tahu bila tidak ada jadwal, tidak tertulis. Tapi mungkin karena kehidupan family di perkampungan saya terdiri dari orang-orang Jawa Banjar yang dia punya budaya sangat kental waktu itu. Saya terdidik dengan melihat mereka membuat joget, bertambur dan segala macam. Dan takut untuk mencoba, pembaruan itu perlu dibuat, tetapi akarnya harus dipelihara agar akar itu tetap menjadi akar baru kepada generasi baru. Sekepalinya saya ke Sabah, pastinya saya pernah berdiri di waktu itu sekolah, namanya masih sekolah pengajian seni, belum ada fakulti, masih sekolah, dan saya mengajar tari-tarian Sabah dan juga tarian asas Melayu. Bermacam lah, ada kadang-kadang komposisi, koreografi, ada teknik, saya ikuti saja. Dan satu hal yang saya pelajari di universitas adalah sistem kerja yang lebih detail. Semuanya harus mempunyai punca akibat, kemudian harus direkodkan dari mana, bagaimana, apa hasil keluarnya. Itu ilmu yang buat saya menarik. Ada kadang-kadang kejenuhan juga lah, kadang-kadang boring juga, sebab nature-nya lain. Tapi saya pikir dunia itu harus begitu, ada tinggi rendah. Kalau semuanya tinggi akan bermasalah, kalau rendah dan bermasalah. Dan yang saya suka, sebab saya balik ke Sabah, saya lebih kembali mengadaptasi alam semula jadi Sabahan. Saya balik menikmati bunyi-bunyi bahasa lokal Sabah, berbagai variasi bahasa etnik, Bajau, Murung, Dusun, Suluk, Iranu, segala macam itu menjadi lagu untuk saya. Saya kira ini sesuatu yang tidak ada di waktu saya di Kuala Lumpur. Mungkin orang akan bilang saya banyak akan kerugian. Memang ada kekurangan. Saya punya dilema yang dulu saya dapat di Kuala Lumpur. Di sini saya kehilangan ruang peluang itu. Dulu muka saya selalu keluar dari Selamat Pagi Indonesia, NHI dan macam lain itu. Saya pikir dunia itu bergerak seperti itu. Saya nikmati aja, saya balik ke Sabah. Dan saya lebih berpeluang mengenal kumpulan, persatuan, individu, dan saya melihat bagaimana generasi-generasi baru berkembang dalam dunia tari, dalam satu pendekatan baru. Ada yang sangat dinamik, dia punya kerja, ada yang masih blank, masih yang bingung. Dan saya kira orang-orang yang macam ini selalunya saya akan dekati, dan selalunya saya akan buat bengkel-bengkel kecil tanpa arahan siapa-siapa ke kampung-kampung. Di Nabawan contohnya, saya buat bengkel, dan alhamdulillah bengkel itu memberi peluang saya untuk mengenal guru-guru, adik guru, dan keberbagian seni budaya yang ada di sana. Kita sebagai seniman harus mempunyai konsep seperti itu, kukuh, kita punya landasan mindar terhadap alam dan juga tradisi budaya itu sendiri. Sebab di Sabah ini seni budayanya sangat-sangat kaya, dan saya mengagumi orang Sabah, sebab orang Sabah sentiasa hidup di dalam berkesenian hari-hari. Dalam berbahasa tuturan, mereka berbahasa dusun, berbahasa Murung, berbahasa Jawa, berbahasa Banjar, tiap hari bersama family. Buat saya itu ada sesuatu yang menarik. Berbeda waktu saya di Kuala Lumpur. Itu sama seperti waktu saya di Indonesia. Tiap hari kita mendengar orang tuanya bercakap dengan anaknya dengan bahasa-bahasa daerahnya, dan mereka tidak ke Inggris-Inggrisan. Saya melihat kalau ada di mana-mana kita melihat acara perkawinan di Sabah tidak memerlukan macam etnik itu sendiri, tidak memerlukan menyewa pemusik tradisi lah, saya bermaksudkan. Sebab taruh kulintangan sendirinya, musik itu akan bergilir dimainkan oleh orang-orang yang lain, dari anak kecil, remaja sampai yang dewasa. Itu sangat menarik dan memperlihatkan betapa
budaya di Sabah itu sentiasa diwarisi melalui generasi dan pembelajaran secara alami. Nah, walaupun mereka bukan lulusan UMS, mereka bukan lulusan Aswara, tetapi mereka ada lulusan kesadaran menghargai, menghormati, mengagumi seni budaya itu sendiri. Karena disitulah bentuk jati diri yang akan kita buat. Saya hanya menitipkan pesan kepada koreografer baru agar kembali ke asal, mendalami tradisi sedalam-dalamnya, dan silakan Anda tumbuh seluas-luasnya. Untuk saya pribadi, saya sering menggunakan falsafah air. Untuk saya air itu tidak pernah mudik balik ke hulu, melainkan pump dari kolam ikan itu pun kena jentera yang pump membalikan dia ke pangkal air itu dan kembali untuk berputar. Tapi secara alami air akan terus berjalan menelusuri kemungkinan. Dia menelusuri batu, dia menelusuri tembok, dan air sentiasa memberi kehidupan kepada manusia. Itu falsafah saya. Jadi mencari kemungkinan tiada yang mustahil. Karena menelusuri itu adalah penjelajahan yang memberikan ilmu baru dan baru kepada kita. Dan yang takut untuk mencoba, pembaruan itu perlu dibuat, tetapi akarnya harus dipelihara agar akar itu tetap menjadi akar baru kepada generasi baru. Saya mengharapkan budaya kita akan terus kekal, terpelihara, dan diwariskan dan dikagumi oleh kita sendiri sebelum kita mengharap budaya kita dikagumi oleh dunia. Saya sangat berterima kasih kepada penganjur Pop-Up Enterprise yang membuat rekaman ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua pihak.